Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa yang kami sayangi, kami cintai, tentu saat ini kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara, bahkan kabupaten yang ada di Sumatera Utara akan menyelenggarakan namanya Pesta Demokrasi. Pesta yang demikian meriah bagi bangsa Indonesia. Lebih kerennya pemilu. Tentu berbagai genre akan ikut. Begitu Anda berusia 18 tahun ke atas, silakan tentukan hak pilihnya. Luber, ya kan? Rahasia luar ada. Tentu jujur dan adil kita bersama untuk menentukan siapa pimpinan bangsa ke depan. Hari ini kita akan berbicara khusus kepada generasi milenial. Belum generasi milenial, ada generasi Z, bahkan ada namanya generasi yaitu baby boomer. Hari ini kita munculkan dan bersama kita untuk, kalau aku bilang masaku adik-adik mahasiswa. Nah, satu tajuk yaitu bingkai kita Markombur. Markombur membuka tema hari ini adalah pemilu bagi mahasiswa. Tentu saya tidak sendiri. Artinya kenapa? Sebagaimana di dalam Markombur berbincang secara inspiratif dan juga kita akan bincangkan segala sesuatu yang sifatnya untuk kebersamaan, untuk menciptakan solusi. Saya tidak sendiri. Kalau kenari batang kenari diambil orang dari padang Sidimpuan, saya berbicara tidak sendiri, akan didampingi oleh seorang perempuan. Siapa dia? Inilah, jauh berjalan ke Sidimpuan, ambilkan kami batang kara. Tentu seorang perempuan, sudahlah cantik, elok pula berbicara. Nah, ini dia. Siapa dia? Tak lain tak bukan adikku yang baik hati, Azifa Zahriani. Emang ada yang gak baik hati? Bukan nggak ada, ada jadi juga apa kadang-kadang tuh? menggelitik hati. Oh, Ini baik hati, yang lainnya menggelitik hati. Oh gitu ya. Iya, Bang Munir dan pemirsa apa kabar? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahriani bisa kembali lagi untuk menemani Bang Munir ya, di mana lagi hubungan di Markombur, dan tadi sudah dispilkan sedikit oleh Bang Munir terkait dengan topik kita yang menarik hari ini, dan tentunya ya berbicara tentang demokrasi pemilu 2024 ini semakin sudah mendekat ini dengan kita, dan tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dan ada satu peran yang sangat penting di dalamnya karena memang saat ini kita punya ada 55%, artinya ini adalah sumbangsih yang cukup besar ya, ada di kaum pemuda khususnya mahasiswa. Nah, mahasiswa sendiri pastinya juga punya peranan untuk mensukseskan hal ini, dan bagaimanakah ya kira-kira pendapat mereka terkait dengan pemilu nih. Tentu ini menjadi tajuk yang menarik untuk kita bahas pada hari ini, yaitu adalah pemilu bagi mahasiswa. Ada siapa yang hari ini dihadirkan? Silakan Bang Munir untuk memperkenalkan. Ya, tentu adalah generasi muda, anak-anak muda yang keren, yang punya talent luar biasa. Pertama kita perkenalkan Andreas Silalahi, ini merupakan ketua GMNI Kota Medan, ini luar biasa. Kalau diambang, katakan diambang, jangan diambil di atas genteng. Kalau sudah adik kita pakai jenggot dan jambang makin ganteng, ya kan? Oke, yes. Satu lagi kita juga akan berbicara nanti bincang-bincang untuk menciptakan solusi. Mungkin ada satu hal yang baik bagi kita bersama, yaitu Muhammad Amin Siregar. Ini ketua kami Medan. Ya, ini luar biasa. Kalau jirus, katakan jirus tetak si batang tritis. Adik kita makin kurus, makin dipandang seperti artis. Ya. Tentu luar biasa. Bagi pemirsa di rumah, kita juga membuka dialog interaktif. Ya, kontak personnya yaitu 081161000386. Sekali lagi 081161000386. Mari kita gabung untuk saling menyelesaikan masalah. Ada unek-unek, tanyakan pada kami. Kami sudah siapkan ahlinya, pakarnya yang di dalam dapat menyelesaikan persoalan kita. Itu dia. Silakan Gigi. Nah, ini luar biasa.
saya beri kesempatan dulu kepada Ladies perempuan. first Karena ya. kenapa? Kenapa? Jauh berjalan ke padang sidimpuan, Cakep. belikan kami sebatang kati. Cakep. Kenapa saya dulukan perempuan? Karena kami 3 orang laki-laki. Iya, saya paling cantik Itu hari ini. dia, iya. Baik, dan terima kasih Bang Munir atas Iya. kesempatannya. Tentunya ini topik yang menarik. Sekali lagi kami mengundang juga nih untuk Anda pemirsa untuk dapat bergabung di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sambil menunggu biarkanlah kami berdua dulu ya Bang Munir untuk menanyakan kepada adik-adik kita yang sudah Betul, hadir betul. pada hari ini. Dan tentunya ini topik yang menarik terkait dengan pemilu bagi mahasiswa, di mana mahasiswa adalah kaum intelek yang dimiliki oleh masyarakat dan tentunya punya peran yang cukup penting nih dalam keberlangsungan bangsa ini ke depan seperti apa. Dan tentunya ada banyak hal yang menjadi topik menarik kita atau mungkin hal yang menjadi perhatian kita, di mana mereka adalah salah satu dari sumbangsih ya untuk suara rakyat yang dipercaya nih katanya idealis, terus jujur dan bebas dari tanggungan. Apakah benar demikian? Kita akan tanyakan kepada kedua narasumber kita dan kita mulai dari Andreas terlebih dahulu. Silakan Andreas. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Munir. Iya. Nah, jadi gini sih kalau kita bicara tentang pemilu, apalagi di kalangan mahasiswa gitu Ya. kan. Nah, emang kita lihat tahun 2024 ini, pemilu ini lumayan bisa dibilang kalau ini semua anak muda berkumpul, ini Ya. selesai nih semua barang ini. Nah, Karena ini kan dia. 3 paslon Betul, tuh betul, kan. betul. Padahal di milenial ditambah Gen Z itu sekitar 55% lebih Iya. total jumlah suaranya. Nah, kalau untuk pemilu kali ini yang menarik adalah kalau dari sisi kalangan mahasiswanya ya. Bang, jadi aku melihatnya itu ini pertarungan yang ketat nih. Ini di antara tiga paslon ini, di setiap sisinya ini mulai memasukkan anak-anak muda di dalamnya, mulai ditonjolkan terus aura anak-anak mudanya gitu. Mulai dari mau paslon 1 kah, mau paslon 2 kah, mau paslon 3 kah, semua mereka mempunyai segmentasi tertentu di dalam pemenangannya itu yang ada mengambil irisan anak muda. Beda dengan 2019 kalau kita perhatikan. 2019 mau nomor 1 atau nomor 2 nggak ada tuh, waktu itu kita kenal namanya poros Jokowi Muda, nggak ada. Nggak ada tuh yang kita kenal namanya tim pemenangan Jokowi Muda, nggak ada. Nah, tapi di tahun ini itu ada. Di tiga-tiganya itu ada. Baik di Mas Anies, baik di Pak Prabowo maupun di Mas Ganjar. Ini jadi menarik buat kita. Di sisi positifnya, pertama anak muda dipercaya untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada publik. Di sisi yang kedua, sementara ini masih mengambang di kitanya, apa sih emang yang mau diberikan ke anak muda di antara yang ketiga ini. Jadi masih begini-begini aja juga. Cuman gara-gara anak muda ini sekitar 55% lebih, makanya mungkin dipakai nih segmennya. Kita masih mikirnya gitu sih, Bang. Jadi ini sedap anak muda bilang, ada satu tuntutan kata-kata. Ya silakan ketiga paslon ini bersaing untuk mendapatkan kursi the winner kan gitu kan. Iya. Tapi kami sebagai anak muda dari hasil itu apa yang harus kalian berikan kontribusinya kepada kami. Nah, dalam untuk juga sama-sama duduk bareng memimpin bangsa ini kan begitu kan. Artinya itu. Tapi yang dimaksudnya tadi tuntutan itu bukan serangan pajar. Tuntutan dalam kata Ya, sama-sama memajukan ya. membangun bangsa ini. Banyak salah mindset masyarakat. Iya. Tuntutan apa ya? Nanti dipikirnya, oh serangan pajar pula. Jangan, ya kan itu kan. Artinya begini, Iya. kepada pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai juga, yang jelasnya kita harus cerdas. Pemilu adalah merupakan satu pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak boleh ada intrik. Yang namanya pesta kita harus gembira. Senyum dan tawa itu cermin pesta. Siapapun pilihannya, apapun pilihannya, beda pilihan itu hal yang biasa, tapi rasa kebangsaan, rasa persaudaraan, rasa persatuan tidak boleh terpecah oleh karena beda pilihan. Cocok kamu rasa? Cocok. Aku terpaksa bahasa anak muda, cocok kamu rasa kan? Iyalah harus begitu lah ya kan. Kalau nggak menarik dia. Muda tuh nggak boleh lepas dari Bang Munir ya. Jadi yang jelasnya bagi anak-anak muda yang ada di Sumatera Utara, khusus pesan kita ini,
jangan kalian tinggalkan TPS, jangan kalian tidak menentukan hak pilih kalian, tentukan hak pilih kalian. Tentu 5 tahun ke depan ada di tangan generasi bangsa, yaitu generasi muda, karena pemilih generasi muda adalah di atas 50%. Di atas 50%. Ini dia. Apalagi dibilang Andreas tadi, semua paslon ini ataupun semua capres ini udah juga menggerus ataupun mengambil atau kita bilang nggak usah mengambil lah, mengikut sertakan para generasi muda. Inilah bahagianya generasi muda sekarang. Kalau dulu gini orang nengok kan, sekarang nggak bisa. Kalau ada lagi 1 mata ditambah 3 mata harus kami tampung, ada betul, setuju. Iya. Dan tentu satu hal Ji, apa tuh? ada satu hal jadi pertanyaan di dalam hati. Apa tuh Bang Munir? Khususnya bagi adikku Amin. Nah, tapi jangan Amin lah ya. Adikku Muhammad aja lah ya. Mau bahaya nih. Kita agak deg-degan ya Bang Munir hari ini. Ini susah. Bilang ini nanti salah, bilang ini salah. Bagus, ku kait aja. Walaupun biasa awak dipanggil yang itu, tapi kali ini ku panggil Marganya. Amin Siregar. Ya. Artinya gini, jangan gitu. Muhammad aja ku panggil. Biar enak, biar lebih aman awak ya kan. Satu hal, sikap generasi muda di dalam menyikapi pemilihan umum ini, khususnya para mahasiswa. Ini aku terus terang, tadi kan sudah kita dengarkan. Jadi bagi Adinda sendiri, sebagai pimpinan, sebagai playmaker di dalam satu memimpin, apakah ada hal-hal yang menjurus, misalnya kan ini sorry ya, kadang-kadang kan ada pesan-pesanan. Ya kan, coba silakan. Ya, terima kasih pada Bang Munir dan Mbak Gigi. Ya, pada kesempatan kali ini Bang Munir menanyakan tentang apa sebenarnya sikap pemuda ataupun mahasiswa dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Nah, yang ingin saya paparkan pertama adalah mahasiswa ini di depan masyarakat mempunyai privilege menurut saya, karena dia dianggap kaum intelektual. Artinya karena masyarakat selalu melihat historis dari bangsa ini, bahkan bangsa ini pun didirikan oleh kaum muda dan oleh mahasiswa sebenarnya kan, seperti itu. Maka kalau tadi dibilang Bang Munir tidak mengikut sertakan, sebenarnya dulu pemuda sudah ikut andil dalam setiap pendirian bangsa dan sebagainya kan. Nah seperti itu. Jadi kita mahasiswa selalu dalam kajian kita ataupun perkumpulan dan diskusi kita itu mahasiswa punya 5 peran Bang Munir. Yang pertama adalah social control, Betul. kemudian agent of change, guardian value, penjaga nilai, kemudian moral force, kekuatan moral, dan yang terakhir adalah iron stock. Nah, jadi tidak lebih daripada itu, apapun organisasinya, apabila dia mengambil segmentasi mahasiswa, maka inilah 5 peran yang selalu dia jalankan gitu. Nah, artinya saat dia misalnya turun ke jalan demo, ya tidak lepas dari 5 peran ini sendiri gitu. Bagaimana membuat suatu perubahan sosial yang mengarah ke yang lebih baik gitu. Nah, hari ini penentu dari setiap public policy ataupun kebijakan publik ya pemilu sebenarnya gitu. Bagaimana hadir tokoh-tokoh yang nantinya akan mengambil kebijakan publik dan itu apakah diukur baik atau tidak gitu. Maka dari sini inilah mungkin mahasiswa memandang ini sangat penting momentum pemilu ini. Bagaimana ini dijadikan sebagai salah satu momentum untuk diikut sertakan, tidak apatis, datang ke TPS, bahkan mengawal sebenarnya. Mengawal bagaimana suara kita yang kita buat di TPS itu sampai ke perhitungan suara yang lebih besar bahkan secara eskalasi nasional gitu. Nah hari ini artinya sikap kita adalah sebagai organisasi mahasiswa sebagai pemantau ataupun pengawas pemilu sebenarnya Bang Munir, Mbak Gigi. Karena kita melihat bagaimana perjalanan pemilu mulai dari dulu sampai 2019 yang begitu banyak kontroversi, maka itulah yang harus menjadi catatan kita hari ini bagaimana mengawal ini semua untuk bisa berjalan kita sebut pemilu yang berintegritas. Karena apa? Karena pemilu yang berintegritaslah yang akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Ini luar biasa. Jadi kalau di kalangan satu negara ada masyarakat, ada warga. Aku bilangkannya lah warga mahasiswa. Masyarakat mahasiswa. Artinya kenapa?
mereka punya tatanan dan cara untuk menyelesaikan persoalannya secara arif bijaksana. Kadang-kadang yang namanya anak muda, aura emosionalnya itu lebih tinggi, itu hal yang biasa. Kita sebagai anak bangsa, sebagai pimpinan bangsa tak boleh alergi dengan itu. Mari kita berikan mimbar. Ya tentu satu hal kata orang bijak yang jelasnya kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun. Bercakap kita boleh bercakap. Break dulu kita, dengarkan musik sambil minum. Ha, ini dia. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, tetap dalam satu bingkai Markombur. Tema kita tidak berubah. Tema kita tetap yaitu pemilu bagi mahasiswa. Tentu kalau bercerita mahasiswa adalah adik-adik masyarakat yang punya inteligensi, yang mindsetnya sangat luar biasa. Ya betul juga kata orang, gejolak emosional kadang-kadang bisa berimbang untuk menyelesaikan atau menciptakan solusi di kalangan mahasiswa itu. Tapi musyawarah adalah satu hal yang terbaik di kalangan mahasiswa. Tentu di sini hadir bersama kita tidak lain tidak bukan katakanlah satu ketua GMN Kota Medan, ada Bang Andreas, kedua ada ketua kami, ada Adinda Muhammad Amin Siregar, ini luar biasa. Nah, tentu Ji, sebagaimana biasa banyak hal yang mau kita tanyakan ini. Pastinya Bang Mun. Tetap kita minta kepada pemirsa di rumah yang ingin interaktif dan aktif kepada kita, silakan hubungi kami ke kontak person 081 6100 386. Sekali lagi 081 161 00 386. Oke Gigi, apa kira-kira? Aku tengok gelisah aja dari tadi. Oh memang banyak sekali yang ditanyakan Bang Munir, tapi memang waktunya 1 jam, jadi saya mempersingkat sebaik-baiknya nih Bang Munir terkait dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Dan tentunya kita juga masih menunggu pemirsa di rumah untuk bisa bergabung dengan kita karena ini topik yang menarik, apalagi mahasiswa ini punya peranan yang besar sekali nih. Teman-teman mahasiswa juga boleh nanti bergabung untuk ngobrol sama kita di sini. Dan tentunya tadi kita ngomongin ada 5 peran ya Bang Munir yang tadi juga sudah disebutkan oleh Adinda kita Muhammad Amin terkait dengan 5 peran mahasiswa, yaitu agent of change dan moral force, terus juga guardian of value, and then the last one is iron stock, di mana memang kelima-lima hal ini adalah hal yang paling penting yang menjadi harapan bangsa ya, harapan bangsa kepada anak-anak muda yang saat ini mungkin duduk di bangku mahasiswa. Dan berbicara terkait dengan hal ini, apakah adinda-adinda sekalian sudah merasakan hal itu? Sudah merasakan, sudah maksimal terkait dengan 5 peran yang tadi untuk pemilu 2024 ini? Mungkin saya tanyakan kepada Andreas terlebih dahulu, silakan. Sebentar jangan dijawab. Enggak, aku mau tanya. Kenapa? Kau. Kok ngomongnya Adinda tadi? Karena begitu mesranya kamu mengatakan Adinda tadi. Saya juga tahu, saya sudah mulai tua Bang Munir. Ya. Saya juga tahu. Cuma memang belum kayak Bang Munir yang sudah masih nggak jauh beda kan. Kalau Adindanya nggak masih jauh. Oke, thank you Kak. Jadi kalau terkait di segmentasi mahasiswa sendiri ya, kalau menurut aku itu pastinya dalam ranah pemilu ini selain orang-orang berkampanye, selain partai-partai politik berkampanye, selain para caleg-caleg berkampanye, mahasiswa juga harus melakukan kampanye. Namun kampanyenya dalam apa? Dalam hal untuk memberikan pendidikan politik agar masyarakat tercerdaskan. Nah, kalau kita bilang pendidikan politik kepada masyarakat yang lebih jelas dalam pemilu, yang paling bisa menjaga nilai yang kayak tadi dibilang di guardian of value itu ya mahasiswa. Kenapa? Kalau kita bicara tentang partai politik ya pasti kan partai politiknya ngasih pendidikan politik yang tentang segmentasi mereka doang. Pasti kan calegnya kan kalau mau berkampanye ngasih pendidikan politik kan untuk mengeksposer dirinya doang. Tapi kan kalau kita di mahasiswa sekarang ini menuju pemilu kita juga udah banyak tuh Bang Munir buat acara-acara atau beberapa event gitu, talk show kah, diskusi singkat kah, yang tujuannya untuk memberikan pendidikan politik. Salah satunya kepada mahasiswa itu sendiri, teman-teman kita juga masyarakat. Karena kan di dalam fase pemilu kan banyak tuh metode-metode kampanye yang dalam tanda kutip itu berbau slapstick, bisa dibilang hal-hal yang tidak
berat akan gagasan, namun cuman hura-huranya doang. Kita nggak pengen sebenarnya pemilu itu diisi cuman untuk mempertontonkan gimmick. Kita nggak pengen sebenarnya sebagai masyarakat yang akan dipimpin oleh suatu tokoh 5 tahun ke depan, kita nggak perlu gimmick. Kita yang perlu kan realisasi program, realisasi gagasan. Terus gimana sih para setiap calon ini menyusun yang namanya Renstra itu rencana strategis Indonesia mau dikemanakan 5 tahun ke depan, bukan gimmick-gimmick. Jadi itu sih tugas kita dari mahasiswa, Kak. Sebenarnya dalam fase menuju pemilu ini lebih ke menekankan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat atau teman-teman kita mahasiswa sendiri, bahkan anak-anak sekolah yang menjadi pemilih pemula. Karena di tahun 2024 ini kan banyak juga itu dia yang pertama memilih. Itu kira-kira. Luar biasanya, halus nyampaikannya. Sebenarnya jangan kalian tampil lagi gimmick-gimmick, tampilkan visi misi kalian, tapi jangan hanya tinggal janji, realisasikan. Itu kami tunggu, kan begitu kan? Ini dia, sedap Pak dengar ya kan? Jarang, Iya. memang beberapa tahun belakangan memang Betul. Belum pernah kita rasakan seperti itu, dan mudah-mudahan adik-adik yang ini ya, Ya, yang ke amin. depan bisa Iya, menjadi iya. agent of change beneran gitu Iya, dari betul. peran yang ada, Insya Allah, begitu insya Mbak Allah. Moner. Iya. Jadi Dan ya, luar biasa, karena kenapa? Sebagaimana tadi, kalau dari rekan-rekan kita GMNI menyatakan, jangan gimmick, tapi visi misi. betul. Realisasikan visi misimu, kami nantikan itu. Bagaimana adikku? Ini pasti aku tanya. hal yang Iya. mungkin sudah dipikirkan ya, apalagi Iya. seorang ketua pasti kan punya visi misi nih. Betul. Gimana nih dengan pemilu ini? Gimana nih Adikda Muhammad Amin Siregar? Kita harus lengkap manggil. Harus lengkap nih, Pak, ya. Iya, agak deg-degan saya nih. Silakan. Terima kasih Bang Munir, Mbak Gigi. Ya, seperti yang dipaparkan sama Ketum Andreas tadi, ya mengenai pemilu ini adalah bagaimana kita mencari sosok gitu kan. Sosok yang berintegritas. Itu aja kuncinya. Sederhana sebenarnya, itu yang kita cari. Maka daripada itu yang kita perlu kawal di sini kalau saya rasa itu adalah penyelenggara gitu. Penyelenggara bagaimana bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu secara integritas. Tidak memihak kepada salah satu paslon, dan saya yakin dan percaya ya kalau misalnya penyelenggara ini nanti bisa menunjukkan trust kepada masyarakat, maka pemimpin yang dihasilkan pasti akan dipercaya oleh masyarakat untuk menciptakan kebijakan publik yang baik itu. Kemudian memang adalah bagaimana hari ini kalau misalnya kita lihat bukan hanya mengikut sertakan anak muda di dalam perhelatan kontestasi politik 2024 hari ini, tapi bagaimana ide-ide dari anak muda ini juga bisa dititipkan, kemudian nantinya ini bisa direalisasikan saat mereka itu menduduki jabatan-jabatan kebijakan publik tadi. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harapkan sebagai titik poros tengah mahasiswa gitu. Ya luar biasa ini, mengambil, tapi bukan ku bilang ambil ilmu selamat, enggak, titik poros tengah. Tapi yang tertarik aku tadi, silakan bagi peserta, katakanlah 3 peserta ini, Iya. silakan bermain. Kami akan mengawasi pelaksanaannya. Nah, ini dia. Surawak dengar ya kan. Artinya semuanya punya tupoksi, tugas dan pokok fungsi. Memang secara garis besar dan undang-undang tidaklah kan, tapi secara moralitas masyarakat, apalagi masyarakat mahasiswa, perlu juga sebagai pengawas katakanlah eksternal di luar. Jadi ada hal, cuman cara menyampaikannya beliau nanti dengan santun dan punya Pasti harus tatanan, begitu artinya ya. moralitas tinggi. Kaum intelek Ya kita, demikian, iya. kepada pemirsa juga kami ingatkan, kita harus sama-sama mengerti, kita harus sama-sama paham, jangan kita terpancing oleh propaganda-propaganda yang mengakibatkan kita galau sendiri. Teguhkan hati, ciptakan prinsip, silakan mindset moralitas untuk terciptanya dan terpilihnya pimpinan bangsa yang bersinergik, yang mengerti akan masyarakatnya. Itu dia yang paling kita utamakan. Masyarakatnya itu kan berbagai ragam, ada masyarakat mahasiswa, masyarakat di kalangan warga, semuanya harus diperhatikan. Pastinya Ya, demikian, Mbak Moner, demikian ya. lagi. Artinya kenapa? Nuansanya makin
hangat ini. Betul. Satu, katakanlah ya kami terima. Dan kami nggak mau Asal gimmick. visi misinya Nah, yang visi jelas. misinya. Tapi Betul. ingat, visi misimu wujudkan. Kami tunggu hasilnya. Betul. Datang kawan, datang Muhammad Amin Siregar, masa lengkap. Ya, harus lengkap kita, Harus Bang. lengkap. Heeh. Dia mengatakan, silakanlah apapun itu. Tapi yang perlu kita awasi bukan pesertanya, tapi pelaksananya. Benar-benar Betul benar sekali. ini luar biasa. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Apa buat itu, Ji? Adinda kita Muhammad Amin Siregar. Lengkap saya bacakan namanya. Iya, terkait dengan hal yang tadi yang sudah disampaikan bahwa memang pengawasan dari penyelenggaraan pemilu. Nah, kira-kira Dek Muhammad lah ya, Dek Muhammad ini sudah merasakan betul benar-benar peran seorang mahasiswa dalam pengawasan dari badan penyelenggaraan ini sendiri atau bagaimana keterlibatannya? Apakah di Sumatera Utara ini masih mungkin minim untuk keterlibatan mahasiswa atau bagaimana kira-kira? Nah, itu yang menarik sebenarnya Mbak Gigi kan. Artinya kita sebagai mahasiswa sebenarnya ingin mengambil peran, Ya. mengambil peran untuk bagaimana mengawasi pemilu ini berjalan dengan baik. Tapi memang selama ini saat pemilu 2024 ini kayaknya belum kita rasakan kita dilibatkan. Harus kita yang memang berkomunikasi, ada temuan. Mengejar bola ya? Ngejar bola sebenarnya hari ini gitu kan. Nah, itu yang belum kita rasakan. Tapi kalau kita melibatkan diri, saya rasa sudah gitu kan untuk mencoba ikut berkontribusi mengawal ataupun melihat pemilu ini berjalan dengan baik gitu Mbak Ji. Baik, dan tentunya ya memang kita harapkan juga ya Bang Munir supaya adik-adik ini juga punya suara ya dalam artian untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu ini juga pastinya tadi ya luber jurdil itu yang memang kita harapkan Kalau pastinya. inti katanya tahu, Apa tuh Bang Munir? kami ada, jangan lupakan kami. Iya, betul. Ajak kami untuk sama-sama kita memberikan kontribusi dalam menyukseskan pemilihan umum ini. Ini dia sedap ada. Ini baru cerdas namanya generasi. Iya, ya kan? memang sudah ada gambaran kira-kira nih beberapa tahun ke depan secara- punya agent of change yang benar-benar Betul, bermutu pasti ya Bang betul. Munir ya. Jadi istilahnya setiap 5 tahunnya itu adalah perubahan Iya, betul. dalam pelaksanaannya. Jangan monoton, itu harapannya ya. Jadi ya kalau mungkin masih segan ngajak mahasiswa, mari kita duduk bareng dulu kan gitu kan. Jadi biar supaya apa mau kalian dan apa mau kami sama-sama terpenuhi, kita ciptakan solusi untuk sama-sama bekerja ini dia. Pastinya. Baiklah kalau begitu tentu yang jelasnya banyak yang kita bicarakan, Pastinya, banyak Bang, yang ya. kita kupas, banyak juga yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum lebih banyak, eloknya kita, rehat kita, break kita, Iya, Bang dengarkan adik kita bernyanyi dan sambil sign musik. Ya. Silahkan. Iya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara yang senantiasa setia dalam menampilkan edukasi pendidikan untuk menciptakan masyarakat cerdas dan tidak gagal paham. Tentu di dalam kapasitas ini bincang-bincang kita tetap yaitu pemilu bagi mahasiswa. Pemilu adalah pemiliknya kita. Pemilu adalah sahamnya milik kita. Tapi ingat, ada yang kita lupakan. Pada momen tertentu, bahwasannya menentukan satu pimpinan negara, satu pimpinan bangsa 5 tahun ke depan adalah kuncinya di tangan kita, di hati kita. Agar kita cerdas, ciptakan dan tentukan pilihan kita sesuai dengan nurani kita, bukan berdasarkan kata kutipnya, tanda kutipnya A, B, C, D. Saya nggak bilang apa itu, terserah penjabarannya masing-masing. Nah, tentu peran serta mahasiswa sangat dinantikan. Saat ini mahasiswa telah berbuat. Saat ini mahasiswa coba untuk menciptakan yang terbaik agar pemilu ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, sejauh mana agar pemilu ini dengan lancar bagi kalangan mahasiswa secara mindset dan pemikiran mahasiswa. Kita dengarkan bersama kepada adikku Andreas Silalai. Bagaimana? Oke, thank you Bang Munir. Ya, Jadi kalau dari kita melihat ya, gimana sih pemilu ini akan berjalan dengan lancar? betul. Yang pertama, semua yang bekerja di situ harus sesuai dengan tupoksinya. Itu yang paling pertama.
Jadi kita nggak bisa bilang ini tidak berjalan dengan lancar kalau yang sesuai dengan tupoksinya ini tidak netral. Nah, bahasanya kan begitu. Yang pertama yang dibilang netral haruslah netral. Betul. Haruslah mampu menjaga netralitas, baik itu panitia kita bilang ada KPU, ada Bawaslu. Baik itu pengamanan, ada itu Polri, ada itu TNI. Nah, baik juga para kontestan-kontestan yang masih memangku jabatan negara. Kan banyak ini kontestan kita masih ada yang jadi menteri, masih ada yang jadi Menko. Kan banyak itu, masih ada lah kan gitu, kita nggak usah sebutkan. Hal-hal ini yang perlu kita lihat. Suatu jabatan politik, menteri atau Menko kah atau jabatan yang lain kah, itu pasti masih mempunyai kuasa anggaran. Harapannya lebih baik seelok-eloknya harus dibedakan lah sebagai kontestan dan juga sebagai pejabat publik kan gitu. Jangan nanti kegiatan kampanye rupanya penganggaran dari kementerian. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi hal-hal seperti ini semua harus paham dan harus duduk porsinya masing-masing. Kalau menurut kita itu yang pertama. Yang kedua metode kampanye. Harapannya metode kampanye ini yang tadi kayak saya bilang Bang Munir, mencerdaskan lah. Berikan masyarakat itu gagasan, berikan masyarakat itu pemikirannya terbuka. Kalau memilih dia 5 tahun ke depan bakal dapat apa. Jangan nanti pilih cuman dapatnya 50.000, 100.000. Itu yang harus kita hindari kan gitu. Meskipun di TPS itu nggak sampai setengah jam, cuman hal kita dalam menentukan kebijakan politik itu dihargai cuma sedikit. Masa cuma 100.000? Masa cuma 50.000 kan begitu. Hal-hal seperti itulah yang akan membuat ketika tidak ada pemilu kita ini dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira. Satu lagi kami ingatkan kepada masyarakat. Untuk pemilihan umum 2024, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 dimulai daripada pukul 7.00 WIB sampai dengan 13 WIB, ada 5 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI. Ini kertas suara tidak ada foto, hanya nama aja. Harus kita kata beritahu nanti jangan tengok Jadi ini tidak ada foto, hanya nama. Kemudian untuk DPD dan Pilpres dan calon presiden itu baru ada fotonya. Jadi biar cerdas, jangan pula nanti bergaduh sama petugas TPS. Ini nggak ada fotonya, nggak ada, palsu pula ya, kadang-kadang ada yang begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan tentunya harapan kita KPU sudah mensosialisasikan betul, ya alhamdulillah. Tapi walaupun KPU belum terpaksa juga kita sosialisasikan sebagai lembaga penyiaran publik, nggak boleh enggak. Ini kerjasama yang termasuk juga adik-adik kita mahasiswa ini untuk dapat mensosialisasi, mengingatkan jiran tetangga minimal kan gitu kan. Betul sekali Bang Munir. Jadi di dalam kapasitas ini juga kami mengingatkan untuk mencerdaskan. Di kota TPS nanti mana tahu silakan buka surat suara Anda. Mana tahu ada yang sudah cacat, jangan tuduh petugas TPS ada kerjasama. Minta aja tukar. Betul. Ya, minta aja tukar. Artinya nggak boleh, kenapa kalian begini? Nggak boleh. Jadi tukar aja. Nah, kan gitu, biar supaya jangan ada keributan ya. Itu dia pesan saya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi pesan-pesan niaga lah sedikit kan. Harus ada Pak Munir supaya mengedukasi masyarakat pastinya ya Pak Munir. Dan kita kembali lagi kepada permasalahan yang menarik ini ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Andreas beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian dan juga permasalahan yang ada. Dan tentunya ini kan menjadi juga problematik ya kepada anak-anak muda yang menjadi peserta yang berada dalam 55% generasi muda yang akan ikut dalam kontestasi politik ini. Nah, kira-kira nih Adinda Muhammad Amin, bagaimana nih untuk Adinda sendiri sudah adakah peran untuk menghilangkan yang namanya black campaign dan mengubah mindset anak-anak muda terkait dengan politik 2024? Gimana nih kira-kira? Oke, kasih Mbak Gigi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai organisasi mahasiswaan, mandang mahasiswa ini sebenarnya memang tadi kata Kak Gigi tadi lebih dari 50% anak muda itu akan menjadi peserta peserta yang bakal memilih kontestan hari ini.
Namun yang perlu kita lihat juga, anak muda ini saya lihat ada 3 kelas juga dalam melihat pemilu 2024. Yang pertama adalah dia tidak paham politik dan tidak peduli tentang siapa calonnya, bagaimana track recordnya, apa yang akan dibawa ke depan. Nggak tahu. Apatis ya. Iya, apatis. Yang kedua adalah dia paham politik tapi dia nggak peduli juga. Artinya dia punya pengetahuan tapi dia tidak nggak ada motivasinya untuk memilih gitu. Yang kedua ada, yang ketiga, yang terakhir adalah dia paham politik dan dia ingin untuk mensukseskan pemilu 2024 ini gitu. Nah, artinya dengan angka-angka golput yang sebelumnya ya kan, yang gitu juga mengalami peningkatan tahun 2019 lah agak lumayan 30% kalau tidak salah itu angka golput. Nah, yang kita ingin lihat di sini adalah bagaimana nantinya pemilu 2024 ini angka golputnya ini bisa berkurang gitu, dengan maksimalnya peran-peran anak muda untuk dalam hal memilih dan mencoblos gitu. Apalagi hari ini kan kampanye sudah boleh masuk ke kampus gitu kan. Nah, ini saya yakin nanti peran anak muda di dalam pemilu 2024 ini justru bisa semakin besar kalau misalnya ini secara maksimal dilakukan. Begitu Kak Gigi. Pastinya Memang kita betul. harapkan demikian ya Bang Iya. Munir ya. Nah, kampanye boleh masuk kampus tapi syaratnya tidak boleh ada APK, alat peraga ya, itu dia. Jadi Itu jangan dari pula hal-hal nanti yang- kan udah secara undang-undang udah boleh pasangnya alat peraga besar-besar, berserak dunia persilatan ya kan. Nah, memang Susah udah netralitas boleh itu ya. tapi tak boleh ada alat peraga, itu dia. Jadi yang jelasnya pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, sebagaimana yang dibilangkan adikku tadi, 3 tipikal yang tidak paham sama sekali, tipikal yang paham tapi tidak peduli, tipikal yang paham tapi peduli. Nah, intinya ku singkat aja kan. Betul. Mari kita, walaupun kita tidak paham sekali, tapi pedulilah. Karena kenapa? Suksesnya pemilihan umum itu adalah kehadiran masyarakatnya yang sudah mendapatkan hak untuk datang ke TPS. 3, saya ingatkan, jangan begadang malam, Ya. datang tepat waktu, sudah duduk dengan baik. Silakan tentukan hak pilih Anda. Itu 5 dia. menit untuk 5 tahun mendatang ya Bang Munir. Karena kenapa? Kadang-kadang, oh iya besok aku milih, tapi tidurnya jam 5 pagi. Begitu bangun udah jam 2 siang. Tapi masih sempat kan? Nggak bisa sempat lagi kalau jam 2 siang ya bangun Tutup tidur. Iya ya. Udah tutup, iya. Baik. Iya. Nah, Bang Munir ini menarik sekali dengan topik yang menarik hari ini adalah pemilu bagi mahasiswa. Tentu kita pengennya ngobrol lama-lama dengan Iya, adik-adik betul. berdua ini ya. Betul. Tapi sayang waktu juga yang memisahkan dan tentu kita untuk menutup ya pembahasan Betul, yang betul. menarik ini tentu kita pengen dengar closing statement dari kedua narasumber kita, adik-adik kita, bagaimana pemilu bagi mahasiswa. Dan tentunya mungkin nanti ada tips dan ajakan juga saya titipkan kepada adik-adik untuk pemirsa di rumah. Kita mulai dari Muhammad Amin Siregar Iya, terlebih dahulu, silakan silakan. adik. Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah yang di awal tadi ya, pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Nah, kalau misalnya dulu peran anak muda itu sangat besar terhadap pembangunan suatu bangsa ataupun negara, bahkan dulu kalau misalnya ribuan tahun yang lalu itu filsuf Yunani itu yang muda-muda itu kan ada di Bukit Kademos itu mereka membicarakan hal-hal negara, bangsa di luar daripada mereka itu sebagai penyelenggara negara. Terakhir mereka ditangkap dan dikriminalisasi. Tapi hari ini sebenarnya peran kita sudah dibukakan secara lebar. Kita bisa memilih pemimpin kita. Betul. Dan juga sebelum pemilihan juga kita berhak untuk menanyakan ataupun memberikan fakta integritas sebenarnya kepada pemimpin kita. Maka sudah terbuka, tinggal kita memanfaatkan ini bagi anak-anak muda dan mahasiswa. Kita sukseskan pemilu 2024. Baik, luar Silakan biasa. Adinda Andreas. Oke. Jadi yang mau saya katakan untuk closing statement ini Bang Munir, Kak Gigi, pemilu ini bukan cuman sebagai seremonial. Pemilu ini adalah hal yang penting untuk menentukan masa depan bangsa kita selama 5 tahun. Betul. Oleh sebab itu, sebelum 5 menit ke TPS, kita udah dikasih waktu berpuluh-puluh hari untuk mengkaji. Siapa sih yang bakal kita pilih, apa visi misinya, bagaimana gagasannya untuk bangsa ke depan. Karena sejatinya fungsi dari pemilu itu bukanlah untuk mencari pemimpin yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang buruk berkuasa. Itulah esensi dari pemilu. Kalau kita lihat pemimpin, gak ada tiga-tiganya ini pemimpin yang baik.
Gak ada juga pemimpin yang terbaik apa segala macam. Karena tiga-tiganya manusia, tiga-tiganya mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihannya masing-masing. Tetapi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan, memiliki akal budi, ada lebih baiknya kita lihat dulu track recordnya, kita lihat visi misinya, kita lihat gagasannya sesuaikan dengan hati nurani kita. Maka pesan saya cuma satu, jangan golput karena pemilu itu ada di tangan kita masing-masing, nasib bangsa itu ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih. Ya, ini luar biasa. Artinya bincang-bincang kita hari ini begitu sangat krusial dan penting, terutama bagi adik-adik mahasiswa. Prinsipnya satu hal, untuk menentukan 5 tahun ke depan pemimpin bangsa ini agar kita tidak ngedumel, agar kita tidak menggerutu, artinya mari kita tentukan sesuai visi misi dan yang punya integritas tinggi. Masalah rasa puas itu relatif. Masalah rasa sepuas-puasnya itu relatif. Tapi dari awal jangan kita ciptakan hal yang tidak bisa memuaskan diri kita dalam tanda kutip dalam memimpin bangsa ini. Saya Haji Munir Nasution dan adinda saya Ziva Zahrianis, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, adik-adik yang luar biasa, dan tentunya kepada Anda pemirsa yang sudah menemani kami selama 1 jam bersama di Markombur. Dan akhir kata, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita. Silakan. Iya, Wassalamualaikum adikku. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.